di market sekarang itu butuh solusi yang cepat, yang instan. Makanya untuk mencapai itu tuh kita harus ngutilize AI di situ. Misalnya dalam chatnya, dalam pembuatan landing page biar lebih cepat gitu. Nah, kita lagi nyusun blueprint lah, yang mana blueprint itu akan bisa di-apply di bisnis dropship dan resellers ini. Founders Theory. Hai Fox, hari ini kedatangan Mas Rovan dari Order Online. Mas Rovan, asli Bone? Asli Bone. Kalau Bone itu berarti orang Bugis? Orang Bugis asli. Mulai bisnis bahkan dari penjaga warnet? Ya dulu. Betul atau salah? Atau memiliki warnet langsung? Mungkin tepatnya lebih ke komputer mungkin ya. Jadi memang gelutnya banyak di komputer. Sewa komputer? Ya, servis komputer gitu-gitu. Oh, jadi dulu kerjanya di situ waktu SMA. Karyawan atau? Karyawan. Servis komputer? Servis komputer jadi Tahun berapa? Wah, itu 2008 kayaknya. 2008 2009. Sebagai konteks ya, Mas Rovan ini mulai dari 2008 di Sulawesi Selatan. Betul. Servis komputer salah satu pekerjaannya, mungkin masih beberapa pekerjaan lagi yang dijalanin. Waktu SMA baru itu. Servis SMA komputer. Ya, servis komputer. Sekarang sudah punya berapa karyawan, Mas? 160 ya? Ya, di order online 160 ya. Di order online doang dan bikin ekspedisi sendiri. Iya kan? Iya, betul. Nah, itu dia yang mau saya tanya itu nanti. Cuman yang menarik adalah ini memulai dengan nol. Apakah ini memang orang tuanya salah satu pemain bisnis tambang di Bone gitu? Terus ya udah supaya kamu belajar cari duit sendiri gitu ya. Jadi orang tua itu tuh bukan dari bisnis backgroundnya. Malah bapak itu dari bengkel motor. Pemilik bengkel atau orang yang kerja di bengkel? Jadi bengkel itu tuh bareng saudara-saudaranya. Jadi Oke. adik kakak itu memang montir bengkel Tapi semua. dianggaplah pemilik bengkel lah ya. Ya, Sudah punya jiwa wirausaha dari bapak berarti ya. ya bisa dibilang gitulah ya. Mungkin survive mungkin ya, jiwa survive. Ibu Ibu rumah tangga berapa saudara, Mas? bertiga. Saya yang bungsu, Paling bungsu. paling bungsu. Lahir besar di Bone. Di Bone sampai SMA. Jadi kuliahnya baru rantau. Orang Bone yang sekarang bisa kasih pekerjaan kehidupan buat 160 keluarga. Orang-orang Jakarta lagi direkrut sekarang ya. Ya, ada beberapa di orang Jakarta juga. Menarik. Mas Rovan ini berdirikan Order Online Ya. sekitar 6 tahun yang lalu. Ya. Tapi kalau mulai SMA itu kerja 2008, berarti kan sebenarnya sebelum bikin Order Online itu udah banyak melalui samudra hidup ya. Betul, ada beberapa. Jadi ini bukan startup pertama sih. Dulu waktu kuliah kan sering dapat berita lah. Dulu itu kayak Kaskus diakuisisi Iya. dengan ratusan miliar, itu jadi kayak wah, kayak ini exit saya nanti kayak gini gitu. Karena kan latar belakang keluarga kan sulit lah Iya. secara keuangan. Jadi Seberapa sulit? dulu waktu masuk SMA kan harus bayar ini ya, apa sih istilahnya itu, uang pangkal ya. Itu dulu tuh harus ngutang untuk bayar itu. Uang pangkal. Iya, jadi sekitar berapa juta gitu dulu. Itu tapi bukan sekolah negeri berarti ya? Negeri. Oh, negeri waktu itu bayar Iya, ya? Tetap bayar. Tetap ada bayarnya kan di depan. Dan itu Itu aja ngutang. ya itu aja ngutang. Itu Serius. SMA. Itu SMA. Oke. Karena ya ayah juga dulu backgroundnya ada apa sih namanya, ada utang juga lah Ya. yang harus ditanggung gitu. Lalu setelah lulus SMA Bone, kerja servis komputer berarti sambilan nyari uang jajan. Betul. Habis itu setelah lulus SMA Kuliah. ke Jakarta. Nah, dulu daftar di ITB Oke. Bandung, cuma nggak lulus. Maksud daftar tapi nggak diterima gitu? Ya, nggak diterima. Ambil apa, Mas? Dulu sih informatika ya. Jadi dulu kan ada apa sih istilahnya itu, SMPTN ya kalau nggak salah. Kalau di Ya. generasiku SMPTN nggak lulus, jadinya direkomendasiin lah. Ada namanya Institut Teknologi Indonesia di Serpong. Oh, Ya. dekat sama studio kita ini ya. Ya betul, dekat Ya, dari ya, sini. ya, ya. Nah, karena komputer itu di Makassar timur lah, mungkin agak tertinggal lah ya waktu itu. Waktu itu mungkin tertinggal ya mungkin 3-4 tahun lah dari Ya. secara teknologi. Jadinya kayaknya saya harus keluar deh untuk mengikuti lah passion di komputer Ya. gitu sih. Dan membawa kemajuan buat daerah tempat di mana berada lah gitu ya. Iya. Dan sekarang kemajuannya malah bukan cuma daerah itu, malah membantu 40.000
Bisnis ya. Member ya, betul. Gile. Menarik. Kalau gitu dari 2008 kuliah 4 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Ya. 2013 Masuknya lulus. 2010. Masuknya 2 tahun 2010. itu ngapain dari 2008 ke 2010? Enggak, 2008 itu cari uangnya waktu SMA lah. Kelas 1 sampai kelas 3 gitu loh. Lulus 2010, kuliah 2010. Berarti lulus 2015. Ya, 2015. 2015 lulus. Langsung bekerja atau mau langsung membuat startup? Semester 2 langsung bikin startup. Semester 2 Semester 2. Dulu bikin sosial media lah. sosial media. Sosial media. Dulu namanya Meetmood. Apa tuh? Sosial media kayak Facebook gitulah. Oke, buat Ya, jadi anak-anak. Buat anak-anak kuliah. Oke. Ya jadi kenaifan seorang anak muda lah. Kayaknya Iya. cari duit gampang deh. Miliaran gitu kan dari investor gitu. Jadi Ya. sampai cuti tuh dulu di semester 3 untuk bikin itu. Wow. Nah, ternyata gagal. Ya. Itu tapi modalnya modal waktu aja lah ya. Belum modal uang dong waktu itu. Belum, paling kayak server aja kan hosting Oke. seperti itu ya. Menarik. Iyalah bikin bisnis sosial media. Ngelawannya Bill Gates gitu kan. Ngelawannya Larry Page. Betul. Mark Zuckerberg. Ya, jadi nggak ngelihat itu dulu. Dulu dah pokoknya. Ya, jadi idealisme aja. Emang orang Bone ini tulangnya tulang hitam nih ya. Berani-berani semua ya. Ya, rata-rata gitu. Iya. Berani dan nekat. Iya, itu iya. dua hal yang mirip berbeda sama soalnya. Surabaya lah. Oke. Bonek. Bonek. Iya kan. Nah, abis itu akhirnya lanjutin kuliah. Ya, kuliah 2010. Oke, terus tapi kan 5 tahun gara-gara si Meetmood itu. Ya, jadi cuti dulu setahun. Iya. Setelah lulus kuliah? Setelah lulus kuliah, itu kan sambil kerja ya di digital agency di Sebagai? Tangerang, programmer software. Kayak bikinin apa tuh kalau Website. day to day? Oh. Ya kan kliennya kebanyakannya butuhnya website. Bikin pakai WordPress gitu ya? Atau ya, WordPress custom juga. coding? WordPress juga. Ada yang custom juga. Ada beberapa lah, beda-beda platform. Nguasain bahasa apa, Mas? Java? Ya dulu Java, Python? C, PHP, ya itulah database Oracle, MySQL dan lain-lain. Wow. Wah, bahas teknis nih. Iya, bener. Karena gini, orang suka mindset block. Oke. Saya ini IT, saya ini programmer, Oke. saya mana mungkin bisa bikin bisnis. Ah, Saya kuliah nggak diajarin itu, saya diajarinnya Python, oke. Java, PHP. Saya nggak ngerti bisnis model, apa segala macam tipis-tipis. Ya tapi kan saya dari daerah. Nah, Saya dulu bukan saya gitu orang juga. Jakarta. Dulu saya gitu juga. Jadi ngelihatnya cuma dari sisi produk. Makanya tadi bikin startup itu karena kan paham bikinnya. Bikinlah ternyata yang missing itu adalah pengetahuan bisnisnya. Ya. Makanya setelah masuk lagi setelah cuti setahun itu tuh dalamin bisnisnya di situ. Baru tuh belajar kemana-mana soal bisnis, buku, workshop dan lain-lain. Menarik. Ini kan kita nggak ada kerjasama buat nanya tentang cara pembelajaran Mas ya. Ya. Gimana caranya Mas yang waktu itu ambil IT belajar bisnis tuh dengan cara apa? Waktu itu kan pasti biaya terbatas. Ya, mungkin dari dulu itu saya sering banget nyari sampingan lah. Oke. Ya, jadi pada saat bikin startup itu gagal, coba-coba lagi. Apa nih yang bisa kita bikin startup lagi lah. Ya. Dan itu masih kerjain juga tuh job-job di luar. Contohnya? Contohnya ngerjain website. Oke. Nah, kebetulan di daerah juga itu tuh kadang kan bikin website, ya saya juga ada bantuin di sana. Jadi positioningnya dulu developer lah, jadi enak tuh masuknya kalau ada project gitu. Nah dari situ tuh dipakai lagi investasi leher ke atas lah. Oke. Itu maksudnya dengan cara apa investasi layar ke atasnya? Ya workshop. Secara spesifik. Ikut workshop. Buku, seminar. Oke. Ingat gak Mas waktu itu awal-awal mungkin buku siapa yang dibaca waktu itu? Atau buku tentang apa kalau masih inget banget? Oh, buku yang pertama mungkin Rich Dad Poor Dad ya, Robert Kiyosaki. Oke, Robert Kiyosaki. Ya, itu itu saya cukup ingat. berpengaruh banget ya. Cukup berpengaruh banget. Mengubah kuadran self-employed jadi Betul, pebisnis business gitu ya. owner ya betul. Soalnya banyak orang gini Mas bilang, Indonesia nih saya yakin kalau baca di kolom komentar, alah mindset leher ke atas itu mah bahasanya inilah tukang jual ludah. Mana ada orang sukses itu mah rata-rata dapat privilege. Kayaknya enggak. Ya ini makanya kita kenapa ada founders theory? Oke. Kita tuh visi cuma satu. Kita pengen belajar dari orang yang sukses di bidangnya. Oke. Contohnya kalau Mas Rovan kasih bisnis
kasih kehidupan buat 160 keluarga sekarang ini. Membantu 40.000 bisnis, 40.000 toko online. Mas Rovan punya buku gak? Nulis buku? Belum. Exactly. Orang pengen belajar, Oke. tapi gak ada bukunya. Jual kelas gak? Dulu pernah kelas. Sekarang? Sekarang enggak fokus ke platform. Nah balik lagi. Artinya kita tuh berbutuh, pengen tahu Oke. teorinya Mas Rovan sendiri. Oke. Pasti sangat subjektif, tapi kita pengen tahu teorinya Mas Rovan sendiri gimana caranya dari Bone, uang pangkal aja ngutang, Betul. terus gagal bikin startup di awal, baru awal bikin startup gagal, Iya. tapi semua limitasi tuh nggak ada sesuatu yang jadi permasalahan, dikejar terus sampai sekarang bisa punya ratusan karyawan, Iya. ngebantu 40.000 toko online. Iya. Dan impactnya itu bukan cuma tentang, ya saya dengar-dengar kan emang puluhan triliun ya sehari omsetnya ya. Enggak. Ya orang pajak nih tolong di ini. Amin. Tapi kan sekarang faktanya 40.000 toko online tuh per toko online ngasih berapa karyawan. Ya betul. Dengan adanya order online support mereka, Ya. itu hidupin berapa banyak karyawan dari 40.000 toko. Betul. Ya dulu tuh abis pandemi kami datang kan ke seller waktu itu Surabaya, lihatlah langsung di situ kurang lebih tim itu sekitar 50 orang ya, ada CS, desainer dan lain-lain. Itu klien, salah satu klien. Klien. Itu cuma satu. Cuma satu. Itu udah 40.000 mas. Ada 40.000 betul. Kalau satunya 10 aja, itu udah ngebantu 400.000. Iya. Berapa persen dari total penduduk Indonesia tuh udah? Ya. Itu impact order online. Jadi ini bisa jadi next Kominfo lah ini. Amin. Karena ya poinnya adalah detik ini saya ngelihat inilah kenapa kita ngundang Mas Rovan supaya ngobrol tentang pengalaman Mas Rovan sendiri. Makanya tadi Siap. saya tanya buku apa, saya juga nggak peduli. Kita juga nggak ada hubungan sama Robert Kiyosaki kan Mas ya. Nggak ada Kita sama sekali. nggak dibayar sama Robert Kiyosaki. Tapi Betul. poinnya kita tuh pengen ngerubah mindset orang, jangan ngeremehin ilmu. Ya, Suka setuju. bilangnya kayak ala ilmu doang. Ya. Ala apa tuh Rich Dad Poor Dad doang. Ya. Apalagi Mas buku yang Mas pelajarin. Kalau yang masih ingat aja. Bukunya Ash Ali itu tuh Unfair Advantage. Unfair Advantage. Betul, itu juga oke banget. As Ali ya. Karena kan ya. kita berangkatnya dari apa sih namanya, nggak punya privilege lah ya. Ya. Jadi kita harus benar-benar berkarya lah untuk bisa naik. Menarik. Nah. Kalau workshop pernah ikut workshop siapa? Waktu zaman dulu ya, waktu zaman pas nol banget tuh, pas lagi kuliah tuh. Ingat gak? Tung Desem. Tung Desem Waringin. Ya betul. Oh pernah makan api juga mas ya? Oh nggak sampai ke situ. Pernah jalan di atas bara? Event malam itu ya? Ah. Pernah. Lolos mas ya? Lolos. Mantap. Dulu Saya mau siapa nanya lagi trik ya? itu apaan sih? Tuh ada banyak. Happy Trenggono. Oke. Finansial juga kan. Ya. Ada beberapa. Nah, poin saya tuh adalah gini mas. Orang tuh suka bilang gini. Ngapain belajar atau suka nonton podcast bisnis? Suka. Cuman akhir-akhir ini lagi fokus. Ya. Benar-benar fokus. Waktu building. awal-awal itu kan Ya. masih terbatas. Dulu kan nggak ada Betul. podcast bisnis. Mas. Betul. Makanya Ya, jarang dulu banget. bentuknya begitu kan. Ya. Apalah segala macam sampai jalan di atas api dah tuh ya kan. Ya. Cuman kita tuh terlalu sering meremehkan ilmu. Kita pikir Tung Desem Waringin apa, kalau emang orang sukses ngapain jual kelas? Mana ada orang sukses dari situ? Lah faktanya ini, waktu ikut kelas Tung Desem Waringin waktu itu belum sukses kan? Belum. Karena masih nyari-nyari kan. Sekarang udah 40.000 toko online yang dibantu. Sukses itu kan gak selalu tentang materi. Mungkin Mas Rovan gak naik McLaren. Ya Ferrari tapi. Saya gak tahu. Porsche mungkin. Tapi poinnya adalah suksesnya adalah ya itu 40.000 toko online itu Ya. terbantu. Betul. Dengan itu bisnis yang menguntungkan. priceless sih. Makanya tadi Banget. pas lihat langsung ke Surabaya, jadi tersentuh lah sampai kayak netesin air mata gitu. Ya. Oh ternyata karyanya itu bisa ngebantu banyak Banget. orang. Jadi sekarang kita masuk ke order online. Siap. Apa itu order online? Ya. Jadi order online itu platform untuk ngebantu UKM atau brands memiliki website untuk berjualan online. Menarik. Sesimpel itu. Membuat setiap toko itu punya website sendiri biar bisa jualan online di tokonya sendiri. Nah, order online ini dibikinin website. Ya. Berarti model-model Mungkin mirip Shopify. Shopify. Ya. Saya suka sebut-sebut brand emang. Itu emang kesukaan saya. Siap. Tapi Shopify mahal banget mas. Ya, jadi Set setahunnya itu 2,5 juta minimal deh seingat saya. sampai berapa sih? 4 ya? 40 juta Iya, ya iya. ada. Ya tergantung harga dolar lagi kan. Ya, betul. Nah kalau harga dolar lagi tinggi ya kan. Mahal juga naik.
Ini order online 149.000. Betul, sebulan. Itu sekitar itu nggak nyampe $10 ya. $8. Ya. $8,5 kali. Kalau Ya, dolar itu ya. 16.700 ya. Ya, betul. $8 sebulan. Oh, menarik. Tapi apa aja yang didapat? Oke, jadi basically websitenya tadi, websitenya ada yang bentuk katalog, ada yang bentuknya single page. Biasanya kita sebutnya landing page ya. Iya. Kemudian ada order management system. Ya. Kemudian ada shipping Ya. di sana juga. Shippingnya juga di situ sekaligus. Ya, Jadi sekaligus. secara sederhana, pokoknya itu all in one lah ya. Betul. Orang bisa beli produk fisik ataupun digital. Digital. Terus udah langsung diatur shippingnya ke alamatnya, udah termasuk ongkos kirim, pembayaran di situ, udah semua deh. Ya, pick up juga di situ. Jadi tinggal klik, nanti kurirnya datang untuk nge-pick up. Oh. Nah, dan itu dihandle dalam satu dashboard aja. Oh, kalau pick up di situ berarti itu dua site ya, satu buat sisi klien ngebeli, Betul. satu sisinya dia. Internal. Apa sih namanya? Order management system. Iya. Menarik. Kenapa pada mulanya kepikiran akhirnya order online dari Midmode terus apa segala macam? Akhirnya gimana bisa ceritanya berarti tahun 2018 ya? 2017 lah. 2017. Nah, jadi tadi setelah kuliah itu, Ya. mundur setahun, kita ada project lah. Waktu itu projectnya bikin tools SEO lah. Oke. 2017. Cuman 2016 lah. Cuma waktu itu partnernya itu di Bandung. Nah, saya di Tangerang, agak susah tuh komunikasinya. Jadi saya harus move ke Bandung. Di sana tuh baru benar-benar tahu potensi digital marketing lah. Dulu itu kita ada komunitas-komunitas lah ya. Ada yang berhasil jualan casing, omsetnya ratusan juta, Ya. profitnya juga sampai ratusan juta, padahal cuma jual casing gitu. Ya. Jadinya kok gampang ya nyari duit puluhan juta sampai ratusan juta. Ya. Nah, waktu itu tuh cobalah jualan sendiri. Jadi 2017 itu saya juga jualan sendiri. Casing juga. Macam-macam. Karena kita kan dropship. Oh. Ya. Nah, dari situ akhirnya nggak kerja, jadinya mau jualan. Ya. Nah, ternyata pas jualan nggak segampang itu. Nggak segampang itu karena kan mungkin mindsetnya mungkin berbeda ya. Jadi awalnya kan bukan kayak pedagang gitu kan. Iya. Nah, jadinya banyak masalah. Jadi dulu saya punya CS satu, namanya Irfan. Dia tuh sering banget lupa. Ya ampun Mas Irfan, sampai detik ini masih dibahas Mas Irfan, ingat itu ya CS ya. Ya. Ada orderan lupa di follow up. Susah nyari kerja nih Irfan selanjutnya nih. Ya, karena nggak ada Irfan tuh nggak ada order online sebenarnya. Oh gitu. Iya, serius. Serius. Oke. Dia suka lupa. Suka lupa. Sampai sekarang masih kerja bareng. Masih. Oh, masih? Masih. Malah sekarang itu kita minta Irfan tolong dong ajarin teman-teman yang lain yang baru mulai. Oh, jadi gara-gara dia suka lupa makanya kepikiran mencetuskan bikin order online ini. Betul, karena sering lupa transfer masuk nggak dikirim barangnya. Jadi karena kita basicnya software, jadinya kita bikin tools untuk si Irfan. Ini order online ini sebenarnya dulu buat ngebantu Irfan itu. Betul, buat internal. Oh. Jadi dulu namanya juga belum order online lah. Jadi untuk internal, Irfan kebantu. Terus toolsnya juga kita minta teman-teman yang lain, tolong dong cobain. Ternyata pain-nya sama gitu. Jadi pas make tools ini tuh ternyata proven juga di mereka. Wow. Jadinya kita stop jualan, fokus ke tools itu. Wow. Dan tools itulah yang sekarang dikembangin ngebantu 40.000 Betul. toko online ya. Betul. Wow. Keren. Kalau nggak salah terakhir berulang tahun dan visit satu-satu ke. Ya, betul, karena pas 2018 itu tuh untuk pengembangan tools itu kan kita sering banget lah duduk bareng sama seller lah ya, sama merchant. Ya. Gimana sih cara kerja mereka gitu? Gimana sih mereka proses jualan dari marketing sampai dengan shipment tadi? Dari situ banyak feedback. Makanya order online itu benar-benar disesuaikan dengan proses itu. Keren. Dan itu kita lakukan dari 6 tahun yang lalu, 2018. Nah, karena kan pandemi, jadi kita jarang lagi turun. Nah, di tahun ini, di ulang tahun order online ke-6, kita mau mencoba mengulang itu lagi. Makanya kita keliling tuh di beberapa titik dari Jawa Barat sampai Jawa Timur gitu. Mas turun langsung juga? Turun langsung. Untuk dengar langsung. Gamenya sekarang kayak gimana sih? Mau jadi caleg nggak? Kalau semua berarti bukan caleg. Berarti lebih tinggi lagi. Jadi ini menariknya karena biasanya jujur aja bisnis teknologi itu human touch-nya hilang.
Ah, Karena ya contohnya Shopify. Mana pernah kita ketemu sama orangnya. Boro-boro ya kan ya pokoknya udahlah subscription kita harus aduh nggak punya kartu kredit bayar pakai apa nih dan segala macam kan. Ya. Tapi harus bayar pakai kartu kredit. Enggak mesti. Enggak mesti. Cuman channel itu ada juga. Market Indonesia mungkin lumayan unik ya. Iya ya. Jadi cara mereka berjualan anggaplah kita berdasarkan regional ya. Misalnya di Jawa Barat sama Jawa Timur itu beda cara mainnya. Makanya nggak bisa kalau kita cuma di office gitu. Memang harus turun. Ya. Memang harus fitur service itu memang harus localize Ya. di masing-masing gitu. Iya. Benar. Jadi order online tuh juga bisa disesuaikan lah sama ya akhirnya bertumbuhnya sesuai kebutuhan pasar aja. Betul. Toh kan awalnya juga berdiri gara-gara Irfan. Ya, betul. Iya kan? Dari apa kita scratch our own itch lah. Ya, menarik. Pertanyaanku adalah pernah dapat kasus unik apa dari mini kopdar ini? Kopi darat yang dilakuin, ada tahu oh ternyata ada toko jualnya gini, ternyata toko ini bisnisnya bagus, ternyata itu ada cerita apa, Mas? Ada banyak sebenarnya ya. Dari sisi produk mungkin ada produk. Ada gak inget produk apa yang unik? Produk unik itu mungkin apa sih garam rukiah. Apa? Garam rukiah. Ini beneran? Beneran. Jualnya pakai order online? Waktu itu tuh belum pakai orang, dia pakai WhatsApp aja langsung. Oke, terus jadi akhirnya? traffic WhatsApp. Jadi kan kita kopdar itu ada yang existing, ada yang enggak juga. Kopdar itu ada yang calon juga. Ada calon juga. Garam rukiah. Garam rukiah. Aish. Itu menarik. Ini nanti dimasukin apa enggak nih? Iya nggak apa-apa lah. Garam rukiah emang ada orang kemarin juga siapa ya, pemerintah atau apa yang ngerukiahin jembatan yang orang suka banyak bunuh diri kan? Iya ditebarin, saya nggak tahu garam atau beras atau apapun cari. Oh menarik. Jadi unik-unik lah ya. Iya. Jadi banyak produk-produk seperti itulah. Kenapa saya nanya itu? Maksud saya tuh gini. Harusnya jangan sampai pemilik bisnis itu sibuk dan fokusnya ngurusin operasional yang tek-tek Oke. bengek. Oke. Ngurusinnya yang itu si Irfannya dia lupa. Nah, betul. Ya ngurusin ini shipmentnya sampai kemana nih? Ini kurirnya kok udah di pick up belum nih? Iya. Ini aduh ini dia udah transfer belum? Ayo cek nomor rekening dulu nih. Ya. Ya model begitu. Harusnya pikirin kreativitas. Yes. Ya mau apapun itu kayak mau garam rukiah, mau garam dolphin atau garam ada garam itu yang di gunung yang warna pink. Ada Himalayan salt. Iya itu apa kek karena kita terlalu banyak produk yang bagus, jangan sampai orang kita sibuk ngurusin itu yang tek-tek bengek administratif model begitu. Ya, setuju. Udah pikir dong apa proses yang menarik, apalah kopi ijo kek apa kek gimana caranya dia bisa Betul. kelola itu. Kalau sekarang kan permasalahan bisnis selalu gitu. Aduh saya bingung nih, saya udah ngelatih orang saya tentang bikin laporan catatan tapi suka berantakan. Iya. Aduh ini sales saya ini dan masalah-masalahnya sebenarnya bisa diganti sama sistem semua. Betul. Bukan berarti itu nggak penting ya. Maksudnya itu penting, tapi ada juga nih yang penting yang lain nih. Iya. Yang sering dilupakan lah. Betul ya, kalau buat saya itu sebenarnya nggak penting sih. Tapi mas ini emang orang halus ya kan. Ya Pak Jokowi dan Ahok. Kalau poin saya tuh saya sering ngeliat sekali bisnis tuh terlalu buang-buang waktu. Oke. Kerjaannya sebenarnya bisa dikerjain sama satu orang. Oke. Dia hire 2 orang. Gara-gara yang satu lupa. Oke. Dia ngerekrut supervisor supaya ngingetin. Oke. Jadi model bisa begitu dibilang salah fokus ya mungkin ya. Exactly. Padahal bisnisnya bertumbuh. Ya. Tapi dia bingung. Hire 5 CS. Tapi ya di omsetnya sih stagnan aja. Ternyata kendalanya ya gara-gara itu. Ya. CS-nya juga udah kewalahan deh. CS yang sama yang ngurusin ini, CS yang sama yang ngurusin itu. Belum lagi channelnya banyak banget. Abis dia balesin marketplace hijau, marketplace oranye, ya. ketuker ininya. Wah udah deh, capek. Lalu ada yang lebih penting ya jualan ya. Iya kan maksudnya itu dia. Mas, pertanyaan saya, Siap. apa mimpinya di ulang tahun ke-10 4 tahun lagi di order online? Jumlahnya ratusan ribu pemakai atau udah ngelakuin bisnis lain atau apa IPO atau ini kan apa dapat investor besar katanya ya? Kita enggak, kita bootstrapping. Oh, bukan dapat triliun-triliun rupiah. Oh enggak. Emang Enggak. iseng ya. Jadi Ini sampai detik ini bootstrap. sampai detik ini. 160-an karyawan itu semua gaji tuh pakai bootstrap. Iya, pakai profit sendiri. Terus bikin ekspedisi, ekspedisi itu bootstrap. Betul, pakai profit sendiri juga. Ini bukan cuci-cuci nih. Bukan cuci-cuci. Ya, Cuci tolong. dompet sendiri. Tolong dilihat wajah-wajahnya dengan jelas ya. Iya, Mas, karena seringkali orang itu
suka nggak percaya yang instan sukses. Oke. Nggak 6 tahun punya 160 karyawan 40.000 user itu salah satu instan sukses lah ya. Gini deh, Mas pasti punya teman-teman alumni Oke. sesama lulusan IT. Ya. IT kan namanya ya berarti. Betul. Nah, itu bukan mengecilkan, tapi kemungkinan besar dalam 6 tahun itu atau dalam 8 tahun lulus kan dari 2015. Ya. Ini kan berarti baru 9 tahun. Ya. Dalam 9 tahun bikin 160 karyawan itu sangat susah, Mas. Ya apalagi kalau bootstrap, Ya. itu susah sekali. Nah apalagi dulu mimpinya di invest. Kenapa nggak invest? Atau belum ada yang ngelirik? Atau banyak yang ngelirik tapi Dulu sebelum buang muka? order online itu memang ditolak terus sih. Saya sering pitching ditolak. Emang sering pitching Iya, ditolak? di startup sebelumnya ya. Oh yang sebelumnya. Sebelumnya. Kalau yang order online ini Pernah pitching? Nggak pernah pitching. Ya karena memang ketemu market yang cocok lah. Membantu menyelesaikan permasalahan yang real di lapangan. Betul. Jadi mungkin kita bisa bilang kita menemukan apa sih product market fit lah Ya, di order online ini gitu. menarik. Pertanyaan saya adalah, kebanyakan dari 40.000 itu tahu order online dari mana? Mungkin kita berangkatnya dari community kali ya. Jadi nyebarnya itu dari seller satu make cocok. Mulut ke mulut? Ya betul. Berapa persen dari 40.000 itu mulut ke mulut? Mungkin 65% sampai 70%. Oh wow. Iya, karena kita juga budget marketing nggak sebesar itu gitu. Kalau dari rumusnya atau teorinya Mas Rovan, berapa persen harusnya budget marketing dari omset? Yang Mas Rovan lakukan ya? Iya. Berapa persen dari omset? Mungkin 30%-an ya mungkin ya. Cuman kalau kita tuh berapa persen sih? 10%. 10% dari 10% omset. Dari omset. Dan itu bisa, ya karena kebanyakan dari mulut ke mulut ya. Betul. Artinya mereka puas. Yes. Mereka sesama mereka ngobrol, lu bisnis pakai apa? Gue udah pakai order online nih. Iya, betul. Enak banget begitu ya. Soalnya kan biasanya kalau biaya mahal tuh harus pasang baliho lah. Ya, iklan Dan- di mana-mana ya. Iya, dan itu ya cukup pricey. Ya. Tapi itu nggak terlalu masif dilakuin ya. Mungkin kalau ada duitnya dilakuin juga sih. Iya. Untuk nge-reach market yang lebih luas ya. Tapi sebenarnya tetap mulut ke mulut yang lebih masak. Sampai Ya, detik ini ya. Sampai detik ini. Makanya kita juga turun lagi nih. Jadi itu tuh masih works lah dikit. Ya, kalau nggak salah order online juga mau masuk ke AI. Ya betul. Jadi pada saat 6 tahun ini kan kita turun lagi nih. Ya. Kita ngulang lagi lah yang kita lakukan 5 tahun sebelumnya, 6 tahun sebelumnya. Memang kita melihat di market sekarang itu butuh solusi yang cepat, yang instan. Makanya untuk mencapai itu tuh kita harus ngutilize AI di situ. Misalnya dalam chatnya, dalam pembuatan landing page biar lebih cepat gitu. Iya. Jadi kita sekarang menerapkan itu. detik ini landing page-nya dibikin sama si kliennya. Ya, jadi kita siapin template baku, tapi tentu saja klien itu tetap bisa ngutak-ngatik lah. Nah, itu yang mau dibikin order online. Itu yang mau dibikin. Kapan akan launching? Ya mungkin kita lagi buat inilah ya. Mungkin nanti saya coba harus pastikan dulu. Iya. Tapi dalam 10 tahun lagi? Nggak dong. Nggak dong. 1 tahun lagi? Ya setahun lagi lah. Tapi ada beberapa yang udah mau kita rilis. Jadi kan ini banyak part kan yang Iya. kita terapkan AI gitu. Yang mau dirilis paling dekat apa fiturnya? Lebih ke chatnya. Chatnya. Ya chatnya. Jadi kan kebanyakan yang proses jualan itu lewat masih Chat. WhatsApp, Ya. masih lewat chat. Jadi kita mau mengintegrasikan Ya. chat itu tuh dari WhatsApp, dari Telegram langsung ke order online-nya. Oke. Jadi kalau ada yang tanya-tanya bisa langsung keluar tuh ongkos kirimnya. Jadi nggak perlu nanya detail lagi seperti itu. Ya. Kemudian bisa langsung keluar receipt shipment-nya. Jadi kita mau simplify itulah. Menarik. Ya, dan sekarang lebih mudah karena sudah ada economic of scale-nya, sudah ada 40.000 pemakai. Kalau dulu kasih setiap kali mau R&D, kalau pemakai baru 100 kan kayak pengennya banyak tapi nggak bisa. Iya. Kalau sekarang udah 40.000, wah. Tapi target Mas, menurut Mas yang visible yang paling mungkin, sebenarnya berapa pengguna aktif atau pengguna order online di masa yang mendatang? Ya, jadi mungkin kita lihat di data kompetitor yang lain juga ya, Ya. atau SaaS yang lainnya yang bermain di niche e-commerce. Itu tuh ada yang sampai 750.000 member Indonesia? Indonesia, Lokal atau luar? lokal. Jadi ada yang bisa nge-reach market itu. Ya. Ya, cuma memang dari sisi produk kan ada yang free kalau Ya. kita berbayar di depan. Ya. Jadi mungkin secara numbers enggak sampai ke sana. Karena kita memang mau filter nih. Ya. Mana sih yang benar-benar mau benar-benar serius jualan lah. Ya. Karena kita tuh ngasih support. Supportnya seperti ini. Jadi yang baru daftar kita itu tuh ada namanya customer success. Jadi kita langsung buatin Zoom
kita ajarin cara pakai order online live. Kemudian kita juga ngajarin marketingnya, digital marketingnya, yaitu di Meta Ads, Facebook Ads. Oh, langsung diajarin juga? Langsung diajarin juga. Gratis? Gratis. Ya gitu. Jadi setelah itu tuh kita punya produk lain namanya Academy. Itu tuh ada apa sih namanya? Mentoring sebulan. Live atau? Live. Tapi itu tuh produk yang berbayar. Oke, tapi kalau Academy itu orang bayar lagi buat belajar di situ ya? Betul. Nah, Iya, jadi iya. kita benar-benar ngelatih di sana. Ada bahkan yang baru mulai banget bisnis dropship lah, reseller baru mulai sekarang itu udah bisa terima 100 order per hari lah. Buset. 100 order per hari. Dia dari dropship ntar langsung jadi reseller itu. Iya betul. Persentasenya lebih enak ya. Mungkin bisa jadi brand owners. Oh iya. Menarik. Berarti dari pendanaan karena bootstrap. Ya. Ini kan movementnya jadi lebih seharusnya ya. Lebih nggak gesit. Ya. Karena kan ibarat kata nggak bisa bakar duit yang signifikan buat marketing lah. Iya. Nah itu apakah dialamin kendala-kendala di marketing? Ya betul. Jadi kita nggak memiliki apa sih namanya strategi grow hack mungkin ya. Iya. Kalau yang biasanya pakai venture back itu biasanya kan grow hacknya banyak. Karena kita nggak ada jadi memang mainnya itu yang efektif. Memang sih kendala-kendala di awal itu mungkin lebih ke talent ya. Karena kan kalau kita putar dari profitabilitas itu kita nggak bisa tuh buying powernya nggak terlalu kuat untuk apa sih akuisisi talent lah. Iya. Jadi mau nggak mau kan di awal ya harus ngelakuin banyak hal. Iya. Makanya jadinya chief everything Iya. di awal dari ujung ke ujung gitu. Jadi harus 360 tuh. Dari operation, marketing, coding saja di awalnya coding gitu. Iya. Tapi kan udah 160 orang kan Mas? Iya. Itu dengan 160 itu kan sebenarnya itu cukup operational heavy banget. Ya. Maksudnya buat yang per orang cuma bayar 149.000 gitu kan. Itu artinya heavy banget buat ya tadi dikasih Zoom gratis, diajarin Meta Ads gratis. Dari wah itu sih sangat menarik. Pertanyaan adalah apakah ke depan akan tertarik membuka kesempatan investasi buat orang investasi atau Yes. Tetap ada plan ke sana. Karena untuk nge-reach market yang lebih luas Iya. mungkin untuk mencapai numbers tertentu mungkin yang lebih besar lagi kan. ya. Kalau kesempatannya itu untuk diakuisisi apakah terbuka? Ya kita terbuka banget sih dalam semua opportunity lah. Selama itu cocok. Karena gini, kenapa aku nanya begini? Seringkali pemilik bisnis tuh mikir, oh ini bisnis saya ini seperti anak sendiri. Masa diakuisisi sama orang lain? Nanti anak saya gimana? Dan segala macam. Tapi seringkali ada orang yang memang style mainnya ke situ. Ya. Rasa itu ada, cuman ya namanya bisnis ya. Ya kita juga tetap harus objektif lah. Wow, menarik. Dari Mas Rovan sendiri, Ya. boleh gak di-share ke langsung secara personal Ya. ke penonton? Di sini pasti ada penonton yang berasal dari daerah luar Jakarta. Oke. Yang mungkin sudah struggling makanya dia nonton podcast segala macem. Tapi dia ngerasa, aduh saya ini dari daerah luar. Ya. Saya ini kayaknya susah untuk maju. Ya. Silakan Mas. Ya mungkin kalau di bisnis ya selalu maksimalin mungkin money making skill ya. Jadi itu yang didahulukan di depan. Jadi gimana sih caranya nyari duit dulu. Jadi nggak perlu apa sih namanya nyari-nyari saya passion di niche fashion, saya passion di otomotif itu jangan fokus ke sana. Jadi fokus cari duitnya. Jadi nanti di sana itu akan belajar dengan cepat. Kemudian harusnya sih bisa menemukan produk juga yang cocok di marketnya. Jadi nanti di situ tuh bisa mengembangkan lebih lanjut. Menarik. Ini menarik banget. Karena kalau orang muda biasanya mikirnya kerjakanlah apa yang kamu sukai. Okay. Tapi kalau kita nggak punya banyak privilege, ya belajarlah menyukai apa yang kamu kerjakan. Kalau tadi pakai bahasa Mas kan. Betul. Ya apapun yang dikerjain, udah Ya. belajarlah menyukai itu Ya gitu ya. nggak usah pilih-pilih lah. Karena kita juga pertama itu tuh sebenarnya nggak pernah apa sih namanya bermimpi sampai apa sih namanya dalam di e-commerce gitu loh. Ya. Karena kan awalnya tadi sosial media, bahkan kan sekarang kita nyemplung juga tuh di ekspedisi. Dan Ya. itu kan nggak kebayang tuh di awal gitu. Berapa titik sekarang Mas? Sekarang itu kita fokus di Pulau Jawa aja. Saat ini ada 33 cabang di Pulau Jawa. 33 cabang offline. Offline. Baru berdiri kapan?
2022 Jual kemitraan atau semua punya sendiri? punya sendiri. Jadi sebenarnya di social commerce ini tuh ada problem di COD sebenarnya. Karena transaksi kita tuh mungkin bisa dibilang 90% COD. Nah, COD ini agak tricky. Ya, jadi kita mau maksimalin di situ sebenarnya. Jadi OXpress ini tuh benar-benar dimaksimalkan untuk pengiriman di platform kami. Untuk di ekosistem kami gitu. Hubungannya apa sama COD? OXpress. OXpress hubungan sama COD apa? Jadi COD ini kan agak riskan lah. Ya. Jadi misalnya kan itu uang itu kan disetor ke kurir. Ya. Nanti kurir ke ekspedisi yang transfer ke platform. Ya. Dan itu kan prosesnya lama Oke. secara cash flow. Ya. Nah, dengan Oh, mempercepat cash flow-nya ya. betul. Salah satunya seperti itu. Oh, soalnya kan kalau secara safety kan lebih enak kita lempar ke third party ekspedisi dong ya. Nah, dari situ sebenarnya ada variabel lain yang menjadi pertimbangan kita, yaitu success rate. Oh. Nah, karena COD itu tuh duitnya ada saat COD-nya berhasil. Nah, sedangkan return itu tuh semakin kesini semakin meningkat sebenarnya. Jadi ada loss opportunity lah dari sisi seller di sana. Oh, saya baru nangkep. Ini maksudnya orang kalau beli di order online, Iya, itu bisa COD. bisa COD. Di order online. Betul. Betul. Sebelumnya kalau nggak pakai ekspedisi ini, Express, Ya. itu pakai third party lain juga COD bisa. Betul. Yang terpati yang lain juga tetap ada. Iya, tapi Ya. maksudnya pesannya lewat order online tuh COD juga. Jadi success rate itu menjadi hal penting lah, makanya kita bikin OXpress untuk memaksimalkan itulah. Nah, gimana caranya kurir? Karena ini soalnya sesuatu yang berbeda loh, Mas. Yes. Membuat ekspedisi Betul. dan membuat kurir ekspedisi meningkatkan success rate COD itu suatu hal yang berbeda. Karena sebenarnya kalau orang yang nggak ngerti soft skill, dia akan bilang nggak ada hubungannya antara kurir berkorelasi sama meningkatkan sukses rate COD. Oke. Tapi aku yakin karena Mas mindsetnya kuat di soft skill juga, Ya. boleh gak di-share gimana ceritanya kurir bisa meningkatkan sukses rate-nya COD? Ya. Jadi sebenarnya ekspedisi yang ada sekarang itu tuh sebenarnya bagus semua, overload semua. Jadi Oke. semua paketnya banyak. Aduh, bahasanya lagi-lagi, bahasanya Pak D kan yang dipakai kan. Nah, Semua bagus. Semua bagus. ya. Jadi overload lah. Jadi Overload. seringkali overload itu tuh tidak maksimal sebenarnya. Jadi kita dengan PD bisa solving itu karena kita memang fokus di situ. Ya, Fokus di market ini. ya. Jadinya supply demand-nya itu tuh bisa keukur. Ya. Jumlah paket dan jumlah kurirnya. Itu sih yang kita tweak untuk memaksimalkan COD. Tapi saya nggak tahu ya. Tolong kasih saya koreksi. Setahu saya pebisnis yang main di SaaS model order online nggak ada yang punya ekspedisi sendiri deh. Setahu saya sih di Shopify ada, cuma memang operatingnya itu tuh di perusahaan lain. Jadi dia beli perusahaan Di luar logistik. negeri. Di luar negeri. Kalau di Indonesia? Di Indonesia kayaknya belum. Iya, Shopify juga nggak ini akuisisi apapun di Indonesia kan ya. Iya enggak. Dan Shopify kayaknya nggak terlalu kuat di sini ya. Dulu sih pernah masuk ya, cuman kayaknya narik lagi deh. Iya, Tapi karena lagi saya biayanya nggak tahu. menurut saya tuh ya kalau yang main corporate ya masuk. Masuk. Cuman kalau biaya untuk UMKM nggak mungkin punya 149.000 itu agak susah. Ya. Iya, paham. Jadi main di ekspedisi ya, iya juga ya, kreatif loh. Wow. Ya, jadi shipment itu tuh bisa dibilang salah satu revenue kita juga selain subscription itu. Iya, tapi kalau misalkan dibandingin harga shipmentnya apakah ketika udah pakai OXpress ekspedisi sendiri, shipmentnya jadi lebih murah, lebih mahal? Karena apa bisa lebih mahal? Mungkin karena monopoli dalam artian udahlah pakai ekspedisi gue sendiri semua gue tutup, atau lebih murah karena justru ya udah punya saya sendiri, saya potong deh marginnya, saya bikin unfair advantage gitu kan? Ya. Atau seperti apa? Harga sih mirip-mirip. Jadi kita tidak ngerusak harga juga, tidak memonopoli juga. Ya, jadi Memang bahasanya selalu aman seperti ini ya, sulit untuk dikorek ya. ya jadi mungkin dari shipment itu tuh kalau secara bisnis ini ya, jadi revenue streamnya itu tuh sebenarnya ada beberapa lah dari pengiriman itu. Dari Oke. shipment, kemudian ada dari transaction fee, kita bisa nyebutnya COD fee. Ya. Jadi kita ada percentage lah dari Ya. GMV. Ya. Nah, jadi kita maksimalin beberapa revenue stream dari pengiriman. Tapi ketika orang pesan di order online, kirimnya itu boleh pilih kan? Mau Boleh, kirim boleh. di ekspedisi mana? Boleh. Kita nggak ngelok. Oh. Kita nggak ngelok. Tapi kalau secara harga sama? Ya, Sama mirip-mirip di ekspedisi beberapa daerah gitu. Ya, paling mungkin ada yang di Jakartanya mungkin kita lebih murah, mungkin di timurnya kita lebih mahal. Oh. Ya, Terus beda-beda HPP. sekarang ini
dari transaksi yang terjadi berapa persen yang ngambil OE ekspedisi? Mungkin masih 15% ya, 15%-an gitu. Menarik. Itu peluang yang menarik banget. Padahal baru dibangun 2 tahun ya. Ya. Dengan harga yang mirip-mirip sebenarnya logikanya ya. Itu orang nggak ada dorongan tertentu harus milihnya OE ekspedisi. Betul. Kecuali ada garansi-garansi tertentu. Ya, ada value lain ya. Emang ada garansi? Apa Enggak, garansi ada sama- tanggal sama. nyampe apa? Enggak ada garansi juga. Karena kan kita juga apa sih namanya? Masih apa ya? Masih build, masih nge-measure dan kemudian masih learning juga lah. Ya. Gimana sih pola-polanya, gimana sih sistem dan kurir itu tuh sinkron seperti Ini itu. hanya nanganin Pulau Jawa 33 cabang. Ya, betul. Sudah puas atau dalam 1-2 tahun ke depan akan masif untuk bikin cabang baru ekspedisi? Untuk sekarang sih masih fokus ke Jawa ya. Karena kan tadinya memang secara data juga kita paretonya tuh di Jawa. Ya, Akan puas ketika di Jawa sudah ada berapa titik ekspedisi? mungkin kita bilang coverage ya. Jadi instead of titik mungkin coveragenya aja. Saat itu kita cover di Juli ini tuh di sekitar 72% kecamatan lah di Pulau Jawa. Oh, Ya, mau jadi masuknya belum full. level. Ya. Menarik. 33 cabang itu sudah coverage 72% kecamatan. Betul. Ada masih banyak sebenarnya. Tapi kalau nggak salah kalau ekspedisi itu kan selain cabang offline yang buat pullin barang itu Oke. bisa bikin apa pick up point gitu ya. Drop point ya mungkin. Ah. Saat Iya, ini, drop point bener. Ya saat ini belum. Kita masih pick up semua. Oh. Masih pick up semua. Oke. Ya karena sebenarnya drop point bahkan bisa kerja sama juga sama minimarket gitu-gitu kali ya. Ya harusnya. Cuman kan kita belum tuh karena baru juga nih. Iya, Jadi iya. masih cari. Tapi terpikir untuk bekerja sama. Ya kita open semua lah opsi-opsi yang ada gitu. Cuma sekarang kan tadi benar-benar fokus ke satu niche, benar-benar fokus ke satu proses seperti itu sih. Kepikir gak satu hari bukan pengguna order online pun bisa pakai O Express? Ya betul. Itu sekarang belum tapi ke depan mungkin. Harusnya sih tergantung kan kalau di sana ada potensi revenue ya kenapa enggak. Ya soalnya kalau tadi ngelihat masalah itu ya kalau udah overload dan sampai orang akhirnya detik ini faktanya 15% pengguna order online udah milihnya ekspedisi O Express. Artinya kan ada sesuatu dengan ekspedisi yang ada sekarang. Ya faktanya adalah overload tadi. Ya betul. Jadi COD itu memang harus benar-benar dihandle dengan deep ya, benar-benar harus detail gitu. Karena tadi itu kalau gagal itu tuh ngaruh ke performa si seller. Gitu bisa jadi mereka itu rugi walaupun misalnya iklannya murah gitu, walaupun produknya oke, tapi karena gagal COD, nah itu tuh mempengaruhi gitu. Ini sebulan 149.000 tapi first installment bayar lagi. Oh enggak ada, udah langsung itu. Jadi bayar 149 itu udah punya fiturnya lah semuanya. Soalnya kan biasanya ya bulannya 149 tapi Ada first add-on. installmentnya ya Oh, enggak, 2,5 juta. Oh enggak. Firstnya itu pertama kali buildnya itu. Ya, itu enggak. udah 149 langsung bisa build gitu ya. Ya langsung. Biasanya berapa hari website jadi? Langsung sih. Kalau dari sisi klien Misalnya daftar sekarang nih, misalnya ngutang-ngatik itu ya, kecepatan rata-rata lah sejam. sejam bisa jadi. Sejam website Iya, jadi. Yang single page ya. Kalau saya bukan orang IT, Sama-sama. Karena kita juga kan produknya bukan diperuntukkan untuk orang IT. Drag Bahkan and yang drop ada ya? yang emak-emak gitu. mama bikin itu ya. Ya bikin pakai juga order online. Emak-emak yang omset miliaran juga banyak. Menarik. Ya, pakai order online. Wow. Dan sebenarnya satu toko cukup satu website doang ya. Ya. Nggak pasti nggak perlu beberapa landing page kan? Macam-macam karena kan landing page itu kan biasanya kan single produk ya yang di boost. Oh kalau yang katalog itu tadi, Itu banyak. oke itu dalam 500.000. Di kita kan ada 149, kemudian ada yang 249. 249 itu udah punya. Yang 149 itu bisa berapa puluh produk? Bisa. Tapi kan dia satu page gitu ya? Betul, karena landing page kan bentuknya jadi Iya. satu landing page satu produk. Oh. Jadi, makanya kita batasinya di produknya. Satu landing page, Satu produk. satu produk. Iya. 149 itu untuk satu landing page. Ada banyak landing page-nya nggak kita limit, tapi produknya yang kita limit. Oh, landing page-nya tidak dilimit. Tidak limit. I see. Tapi umumnya sih kalau orang punya puluhan enakan satu katalog gitu sih ya. Ya. Itu yang 249 itu ya. Ya, cuman kan memang kan nature-nya di order online itu kebanyakan tadi resellers, kebanyakan dropship. Oh. Atau kita sebutnya palu gada. Tapi kalau gitu bukan lebih banyak lagi tuh produknya dia mereka. Ya betul. Makanya ya itulah skema pricing kita. Di limitnya di produk. Umumnya kalau
Mas Rovan ngelihat mereka ini kan selain untuk menyelesaikan masalah operasional, butuh juga bertumbuh dari sudut pandang pemikiran. Ya. Karena kan mereka bikin bisnis. Ya. Bisnis kan nggak beda sekali sama Betul. jadi PNS gitu ya. Ya. Yang tinggal udah stabil aja. Bisnis itu bisa tiba-tiba ya hari ini jualan fashion oke, tiba-tiba kurang bagus. Tiba-tiba impor ada aturan baru jadi bagus lagi. Betul. Tiba-tiba masuk platform TikTok, Nah. wah turun lagi dan segala macam. Itu pendampingannya ada offline atau hanya online? Dua-duanya ada. Jadi kalau misalnya saya jelaskan itu tuh gini. Order online kan keberhasilannya itu tuh diukur dari keberhasilan seller, Ya. transaksinya. Nah, transaksi mereka itu memang fluktuatif. Biasanya dipengaruhi oleh satu iklan, marketing. Karena kan mereka semua kebanyakannya pakai paid traffic, langsung Oh. iklan di Facebook. Oke, kebanyakan Ya. pakai paid traffic. Kebanyakan. Makanya langsung diajarin Meta Ads. Betul. Kedua dari produknya. Karena kebanyakan dropship, kebanyakan resellers, jadi mereka harus jago tuh milih produk. Nah, kemudian ketiga itu tuh dari return tadi. Ya. Nah, jadi kalau misalnya iklannya murah, produknya udah oke, kemudian returnnya tinggi, nah itu kan jadinya mereka nggak bisa grow. Ya. Nah, dari iklan ini gimana sih cara mereka memaksimalkan iklan mereka punya? Kita ada namanya Academy tadi. Jadi Academy itu tuh entitas berbeda, dibuat untuk membantu mereka untuk grow dan sustain lah. Kemudian untuk mencari produk yang winning, yang laku, kita punya platform namanya ostok.id. Oh, itu buat kayak riset gitu. Ostok itu marketplace produk dari brand, dari supplier, dari manufacturer. Jadi reseller yang nggak punya produk, udah kita siapin. Oh, paham. Ya. Kan misalnya masalahnya gitu bro, Ya, kalau mau bener. mulai jualan. Iya. Barang apa gitu ya. Cara jualannya gimana? Ya, Ada ya, Academy. Jual produk apa? Ada Ostok. Iya. Paham. Menarik. Nah, tadi itu ada offline, ada online juga. Iya. Kemudian 6 tahun ini kita turun lagi. Nah, dapat lagi insight baru. Ternyata untuk mereka grow dan sustain itu tuh bukan cuma dari 3 tadi. Oke. Ternyata ada lagi nih muncul dari sisi internal mereka. Mereka harus udah mulai juga invest di tim, Oke. manajemen. Gimana tuh caranya Finance. si order online bisa support mereka? Nah, kita lagi nyusun blueprint lah, yang mana blueprint itu akan bisa di-apply di bisnis dropship dan resellers ini. Oh, menarik. Ya, jadi kita simplify lah, Ya, kita ya, simplify organisasi yang fit Ya. untuk apa sih Mereka, bisnis ya. mereka. Pertanyaan terakhir. Kepikir gak order online atau pernahkah dirapatin di BOD? Oke. Bikin sejenis toko oren, toko hijau, tapi ini toko biru. Ya. Ya, partner-partnernya order online tapi disatuin di satu marketplace. Mm-mm. Ya, apalah order mart atau apapun namanya. Kayaknya enggak. Untuk bersaing di marketplace kayaknya udah mungkin bukan red ocean lagi ya. Mungkin udah black ocean gitu. Dan mereka kan punya capital yang gede banget gitu. Oke. Which is yang nggak dimiliki sama order online saat ini. Ya. Jadi tadi pertanyaannya masuk ke sana atau enggak, kayaknya enggak. Jadi kita tetap masuk ke market social commerce lah. Tapi kalau disebut social commerce kan harus ada irisan sama sosial medianya. Tapi kan order online kan sebenarnya sama sekali enggak kan? Nah jadi tadi mereka kan kebanyakan berjualan itu trafficnya dari Social Meta, dari TikTok, dari snack video. Tapi selain iklan dari snack video juga Snack bisa video jualan. juga, betul. Trafficnya lagi oke tuh di sana. Datengin lariin order. Ya, Snack video bukannya video-video humor gitu. Ya tapi udah bisa ada placement di sana. Udah ada space lah untuk iklan. Jadi teman-teman yang masih bingung cara nyari duit sambil rebahan, tidak ada caranya. Caranya adalah ya rebahan sambil kerja juga ya. Betul. Nah kerjanya muter otak, tapi percayalah muter otak sambil rebahan sama muter otak sambil duduk enakan posisi duduk daripada posisi rebahan. Jadi kalau mau nyari kerjaan sambil duduk itu sebenarnya masih banyak potensinya ya. Ya faktanya 40.000. Ya oke lah. Ini cuman pertanyaan terakhir ketiga. Siap. Sampai 10 juga nggak masalah. Mas kira-kira Siap. nih dari 40.000 toko online yang Mas kelola Oke. pakai order online. Oke. Ini perputaran ekonominya tuh berapa sih? 40.000 toko itu kisaran kasar aja pasti punya intelijen sederhana lah. Ya kalau dari transaksi di order online itu Ya. sekitar 1,5 juta transaksi lah per bulan. Itu nominalnya di sekitar 300 miliar lebih per bulan.
Dan itu rata-rata toko online. Toko online semua. Yang mungkin bahkan beberapa nggak punya toko fisik. Ya, mostly. Mostly. Iya, Berapa persen yang nggak punya toko fisik? Wah, saya mungkin bilang 95% lebih. Jadi kalau kita sekarang nggak punya modal buat bikin toko fisik, nggak ada kendala. 149.000 bisa jadi dua hal. Ya. Satu, bikin order online. Atau ngopi di hotel-hotel mewah. Wah. Kita banyak loh cerita-cerita apa sih from zero to hero gitu, yang tadinya bangkrut sampai bisa apa sih namanya bisa tumbuh lagi dengan order online. Bahkan ada yang terlilit pinjol, akhirnya bisa lepas dari itu tuh, bahkan sukses karena order online gitu. Ya. Kita banyak lah cerita-cerita kayak gitu. Jadi kalau sekarang bilang masih nggak bisa juga, itu menurut saya agak keterlaluan. 149.000, ngiklannya diajarin, Ya, produknya dicariin. ya betul. Maksudnya mau ngapain lagi tuh? Ya jangan mimpi dapat bisnis triliunan dari sini. Tapi seenggaknya kan memulainya bisa dari sini, bisnis triliunan itu. Betul. Dan detik ini sudah berjalan untuk ngebantu 40.000 karyawan. 40.000 toko online. Yang masing-masing toko online punya mungkin tadi ada 50 karyawan dan lain sebagainya. Menarik. Thank you Mas Siap. Rovan Sama-sama. sudah datang ke Founders Theory. Ya, thank you for having me. Sebelum saya tutup, mungkin Mas Rovan ada closing statement untuk teman-teman yang berbisnisnya toko online. Silakan. Ya, untuk yang toko online mungkin satu sangat dibutuhkan kecepatan. Karena market berubah dengan cepat banget. Dulu mungkin hitungan tahun, sekarang hitungan bulan. Behavior customer juga berubah dengan cepat. Jadi harusnya kita bisa bilang mungkin UKM lah ya. UKM itu harusnya bisa lebih cepat lagi. Kemudian sering-sering lah gabung di komunitas. Kalau di order online itu kita punya komunitas. Jadi bertumbuhnya itu tuh bisa dari situ. Ngelihat kesuksesan teman, ngelihat strateginya teman juga gitu. Jadi itu tuh harusnya teman-teman bisa explore lah di sana. Ya. Mungkin itu. Tolong dicatat baik-baik kesuksesan teman, strategi teman. Ya. Bukan istrinya teman itu ya. Nah, itu beda cerita. Sampai jumpa lagi. Bye Fox.